Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Seorang ustadz yang bernama Kodrat sedang meruqyah anaknya yaitu Alip. Kodrat kewalahan melawan iblis Aswala yang merasuki putranya itu. Naas, kekuatan iblis ini terlampau kuat dan Alip pun tewas secara mengenaskan. Tewasnya Alip membuat Kodrat dijebloskan ke penjara. Kodrat seperti sudah kehilangan harapan karena seluruh anggota keluarganya telah tiada. Ia yang tadinya sangat rajin ibadah jadi tak pernah lagi melaksanakan sholat 5 waktu. Teman satu selnya berusaha menasihati Kodrat, tapi Kodrat tidak bergeming. Tiba-tiba salah satu sipir menerobos masuk ke sel Kodrat sambil membawa rantai. Tak segan-segan sipir itu menyeret Kodrat ke ruangan lain dan menggantungnya. Ternyata sipir tersebut telah dirasuki iblis yang telah membunuh Alip. Sang iblis masih berusaha ingin membunuh Kodrat. Kodrat pun tercekik hingga tewas. Untungnya Kodrat masih dilindungi, ia berhasil lolos dari maut. Kodrat terbangun seperti mati suri di kamar mayat. Tak lama setelah kejadian itu, Kodrat dinyatakan bebas dari penjara lebih awal karena mendapat remisi. Lalu Kodrat pulang ke desanya. Ia kembali ke pesantren Kahuripan, tempat di mana ia menimba ilmu. Tanpa Kodrat ketahui, desanya masih belum terbebas dari ancaman iblis. Salah satu anak dari warga di desa sana yang bernama Jihan dirasuki iblis jahat. Yasmin berusaha untuk membantu dengan mengundang banyak warga untuk melakukan pengajian di rumah Jihan. Sayangnya nasib Jihan sama naasnya dengan Alip, dan ia pun tewas di tangan si iblis jahat. Kodrat terkejut melihat kondisi pesantren yang tak terawat. Ia bahkan menemukan gurunya terbaring tak berdaya. Untunglah masih ada Japar, kawan mengaji Kodrat yang merawat gurunya. Menurut Japar, Kiai Rohim mendadak sakit setelah tewasnya Alip, yang sampai sekarang ia tak sadarkan diri. Selain itu, penduduk desa juga mengalami gangguan mulai dari gagal panen, wabah penyakit, sampai gangguan-gangguan goib. Japar mempertanyakan ada apa dengan Kodrat. Dengan karomah yang Kodrat miliki yang tidak pernah gagal meruqyah orang, malah membuat Alip menjadi korban. Di tempat lain, Yasmin kembali ke rumahnya. Ia hanya tinggal bertiga dengan anaknya, yaitu Asya, gadis SMA yang tidak percaya tahayul, dan Alip, bocah laki-laki ceria yang lumpuh. Melihat Asya yang pulang larut, Yasmin berusaha memperingatkan Asya agar berhati-hati, karena desa mereka masih diliputi ancaman kerasukan. Ditambah akhir-akhir ini Alip suka ngomong sendiri dengan lemari. Tapi Asya menolak mempercayainya. Saat Asya dan ibunya sedang beradu argumen, mereka dikagetkan oleh teriakan Alip yang tak sadarkan diri di depan lemari pakaiannya. Pagi harinya tubuh Alip mengalami demam. Dalam momen ini Asya meminta maaf atas perilakunya semalam. Setelah Asya berangkat sekolah, Alip terbangun menanyakan lemarinya yang dipindahkan si ibu ke gudang. Ketika malam tiba, Alip tidak ada di kamar. Yasmin dan Asya panik lalu berpencar mencarinya. Rupanya Alip ada di gudang sedang mengobrol dengan lemari, yang menurut Alip, ia sedang mengobrol dengan almarhum ayahnya. Saat Yasmin mencoba menyadarkan Alip, tiba-tiba Alip bertingkah aneh. Alip menyerang Yasmin yang hampir saja membunuhnya. Beruntung Yasmin bisa meloloskan diri dan kemudian ia mengunci gudang itu. Yasmin menyuruh Asya untuk tidak membuka pintu gudangnya. Singkatnya, Yasmin tiba di pesantren untuk menemui Ustadz Japar. Kebetulan Ustadz Japar sedang tidak ada dan hanya ada Kodrat. Yasmin yang tahu kalau Kodrat adalah Ustadz, ia memohon agar Kodrat menolong putranya. Tapi Kodrat tidak mau. Saat Yasmin menyebut nama putranya, Kodrat pun berubah pikiran. Di tempat lain, Asya yang tidak tahu apa yang terjadi, ia terus berusaha membuka pintu gudang. Alip terus memelas mempertanyakan kasih sayang Asya kepada dirinya. Alip juga mengungkit tragedi masa lalu yang membuat kakinya lumpuh, yang sepertinya ada sangkut pautnya dengan Asya. Setelah pintu itu terbuka, Asya masuk ke dalam gudang. Ia meminta Alip untuk bersedia kembali ke rumah. Tapi Alip tidak mau dan ia menyatakan kalau ia ingin bermain bersama ayahnya. Tiba-tiba Asya dibawa ke alam lain. Asya diperlihatkan dengan kenangan manis saat keluarga kecilnya merayakan ulang tahun Asya.
Asya nampak bahagia dengan kebersamaan ini. Ayahnya meminta Asya untuk memotong kue. Setiap Asya memotong kue, Asya merasakan sakit sebab di dunia nyata Asya sedang memotong tangannya sendiri. Di saat bersamaan, Yasmin dan Kodrat tiba di sana. Pertama-tama, Kodrat mengamankan Yasmin. Kemudian ia bertarung melawan iblis yang bersemayam di dalam tubuh Alip. Iblis ini memperingatkan umat Nabi Muhammad bahwa mereka akan senantiasa menjadi musuh dan menyesatkan umat ini. Sekali lagi. Umat Muhammad. Atas izin Allah. Akhirnya si iblis pun keluar dari tubuh Alip. Setelah selesai meruqyah, Kodrat dicegat oleh Aswala saat dalam perjalanan pulang. Kodrat pun terperosok ke dalam jurang, untungnya ia tidak kenapa-napa. Sementara Yasmin, ia mendapat teror dan Alip dirasuki lagi. Saat bersamaan, Japar datang untuk menolong Alip. Kodrat juga kembali ke sana. Kodrat berusaha menjelaskan siapa lawan mereka kepada Japar, yaitu Aswala, keturunan langsung dari iblis. Menurutnya, iman mereka ini hanyalah makanan bagi si iblis, dan yang tadi Kodrat usir dari tubuh Alip hanyalah salah satu dari budak Aswala. Japar menenangkan Kodrat kalau dirinya akan mengambil alih meruqyah Alip, karena sudah menjadi pekerjaan Japar setiap harinya meruqyah warga desa. Japar pun menyuruh Kodrat untuk mempertanyakan dalam hatinya apakah Kodrat meruqyah karena Tuhan atau karena dendam, dan jangan biarkan kejadian yang sama terulang lagi. Pagi harinya, Asya menemui Kodrat dan bertanya kenapa keluarganya yang mesti mendapat ujian ini. Kodrat menyuruh Asya untuk beristighfar, karena itulah yang iblis mau, keraguan kita atas Allah yang Maha Besar. Kita tidak boleh berputus asa atas rahmatnya, dan yang pasti Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kemampuan hambanya. Ketika bapaknya Jihan melihat Kodrat, beliau marah mengetahui kalau Kodrat berasal dari pesantren Kahuripan dan satu koloni dengan Japar. Si bapak ini marah karena pihak pesantren tidak ada yang datang untuk meruqyah Jihan, sebab si bapak tidak punya uang untuk membayar mereka. Tiba-tiba istri si bapak melompat ke dalam jurang. Setelah itu Kodrat menemui Japar dan mempertanyakan tentang apa yang telah dilakukan Japar. Jadi selama ini setiap Japar meruqyah, mereka meminta imbalan, entah itu berupa uang bahkan tanah hingga kebun para warga. Japar pun membela diri kalau merekalah yang memberinya. Dan ini semua semata-mata untuk membangun kembali pesantren baru dan masjid baru. Dan Japar juga ingin membuat pesantren ini hidup lagi. Namun menurut Kodrat ini percuma kalau hidup warga di desa dibuat sengsara oleh Japar. Kodrat meminta agar Japar jangan mengganggu tanah dan kebun keluarga Yasmin. Dan jangan pernah lagi meminta imbalan jasa meruqyah yang Japar lakukan, karena itu semua adalah kewajiban mereka. Akan tetapi, Japar malah mengusir Kodrat dari pesantren karena dianggap so suci. Malam harinya, saat Yasmin akan membicarakan soal biaya meruqyah Alip dengan Asya, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Lalu Yasmin mengeceknya ke gudang. Perasaan Yasmin mulai tidak enak setelah mendengar suara-suara aneh dari dalam lemari. Benar saja, Aswala datang dan merasuki tubuh Yasmin. Ketika sedang menunggu, Asa dan Alip mendengar ada suara gaduh di tengah rumah. Asa pergi mengeceknya, rupanya itu ibunya. Si ibu meminta Asya untuk memanggil Japar ke sini. Sementara di pesantren, Kodrat berpamitan kepada Pak Kiai. Seolah menambah keajaiban, Pak Kiai bisa mengucap kata kalau Japar berhala. Mungkin maksudnya si Japar ini menyembah berhala. Mengetahui hal ini, Kodrat langsung melumpuhkan para pengikut Japar. Setelah itu, Kodrat mencari Japar yang sedang melakukan sebuah ritual di tempat persembunyiannya. Rupa-rupanya, si Japar ini adalah pengikut iblis Aswala. Ialah yang telah mengirim guna-guna kepada para warga agar mendapat imbalan dari mereka. Japar memaksa Kodrat untuk ikut bersamanya menyembah Aswala. Namun Kodrat tetap teguh dengan keimanannya. Pertarungan mereka pun sangat sengit dan dimenangkan oleh Kodrat.
Di tempat lain, Yasmin menyalakan api. Saat Kodrat dan Asya tiba, Yasmin sedang mengubur Alip. Asya menanyakan kepada ibunya di mana Alip. Iblis di dalam tubuh Yasmin pun menjawab, kalau ada ramalan bahwa umat Nabi Muhammad akan menghalanginya menyesatkan umat manusia. Dan si iblis ini masih penasaran dengan keimanan Kodrat yang dimana ia selalu gagal meruntuhkan keimanannya. Aswala mulai menebar teror dengan memberitahukan kalau ia telah mengubur Alip. Dengan segera, Kodrat berusaha meruqyah Yasmin. Karena keimanannya sedang goyah, lantunan ayat Al-Quran yang dibaca Kodrat malah diolok-olok oleh si iblis. Dan bacaan iblis ini malah lebih lancar daripada Kodrat. Sementara Asya, ia terus menggali tanah untuk menyelamatkan Alip. Kodrat dan si iblis terus berkelahi hingga Kodrat kelelahan dan hampir saja ia terbunuh. Untungnya Asya sempat menggagalkan si iblis. Dan sekarang giliran Kodrat berbalik menyerang si iblis. Kodrat sangat marah karena si iblis ini telah mengolok-olok ayat Allah. Hingga akhirnya Yasmin terbebas dari belenggu si iblis. Setelah tersadar, Yasmin menanyakan di mana Alip berada. Sontak saja Kodrat langsung menggali tanah itu. Setelah Alip ditemukan, Kodrat melihat putranya lah yang terbaring di sana. Kodrat nampak tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Begitupun Yasmin dan juga Asya. Si Alip ini mengajak Kodrat untuk ikut bersamanya mencari ibunya agar mereka bisa bersama-sama lagi. Lalu Yasmin dan Asya membaca surat Al-Fatihah. Kodrat juga sadar kalau si Alip ini bukanlah anaknya dan ia juga sudah ikhlas dengan takdirnya. Lalu Kodrat kembali meruqyah Alip. Si iblis terus berjanji kalau ia akan senantiasa menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus. Hingga pada akhirnya iblis ini keluar dari tubuh Alip. Singkatnya, setelah kejadian itu, tanah di desa mulai subur kembali, serta Pak Kiai sudah sadarkan diri. Kini pesantren sudah dibenahi dan ramai dengan para santri. Kodrat pamit pergi kepada Pak Kiai karena ia ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Azizah istrinya. Sebelum Kodrat pergi, Pak Kiai memberikan kendaraan kepada Kodrat untuk menemani perjalanannya. Dalam perjalanan, Kodrat dicegat keluarga Yasmin untuk menunjukkan kalau Alip sudah bisa berdiri. Mereka pun saling lempar senyum dan Kodrat melanjutkan kembali perjalanannya. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.